Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB pada malam hari ini bersama saya, Pendeta Aurelius Syukur Wilhelm Porawo, Ketua Majelis Jemaat dari GPIB Immanuel Tarempa, Mupel, Kepulauan Riau. Di malam hari ini, sebelum kita beristirahat, Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, di malam hari ini kami mengucap syukur karena Engkau yang telah melindungi kami dalam perjalanan kehidupan kami di sepanjang minggu ini, dan sampai kami tiba di akhir pekan saat ini. Sebelum kami beristirahat, kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami, berikanlah kami hikmat-Mu, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan mempraktekkan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Bimbing hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, ya Allah. Biarlah apa yang terucap dari mulut hamba-Mu adalah kebenaran yang berasal daripada-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita di malam hari ini dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 33. 1 Korintus pasal 10. Saya ulangi, 1 Korintus pasal 10 ayat 25 sampai 33. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. 1 Korintus pasal 10 ayat 25 sampai 33. Firman Tuhan berkata, "Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah kau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani." Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, "Mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur?" Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita yang kita baca saat ini begitu detail. Hal ini memperlihatkan bahwa Paulus benar-benar mendengarkan persoalan-persoalan yang dimiliki oleh jemaat Korintus. Bagi Paulus, dalam bacaan kita terlihat bahwa tidak ada yang haram dalam hal makanan, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Namun, dalam bacaan kita, Paulus memberikan peringatan kepada jemaat di Korintus, bahwa jika ada seseorang yang mengundang makan, dan ada orang yang berkata dengan hati nuraninya bahwa makanan ini adalah persembahan kepada berhala, maka
janganlah dimakan. Bagi Paulus, ini bukan karena makanan itu ada yang halal dan ada yang haram. Tapi bagi Paulus, ini semua adalah masalah memuliakan Allah atau tidak. Bermanfaat bagi pertumbuhan iman atau tidak. Di sini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus ingin mengarahkan hidup jemaat agar jika melakukan segala sesuatu, mereka melakukannya untuk kemuliaan Allah. Artinya, kehidupan seorang Kristen harus membawa orang lain percaya kepada Kristus. Jangan sampai kehidupan seorang Kristen jadi batu sandungan yang menghambat orang lain untuk percaya kepada Kristus. Jangan sampai tingkah laku, sikap hidup, dan perkataan seorang Kristen itu menimbulkan keraguan iman yang dialami atau keraguan iman pada seseorang. Di sini memang Bapak Ibu Saudara, Paulus ingin berbicara tentang perbedaan pemahaman iman orang yang sudah lama percaya kepada Kristus dan orang yang baru percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini terlihat bahwa Paulus ingin agar sebuah persekutuan di dalam Kristus antar anggotanya itu saling mendukung dan saling menopang, baik dalam kehidupan mereka hari lepas hari, berbagai segi kehidupan yang mereka miliki, termasuk saling mendukung dan saling menopang di dalam iman. Artinya, Paulus berharap bahwa saat orang yang punya pemahaman atau pengetahuan iman yang baik, hendaknya dia tidak menjadi batu sandungan bagi orang yang pengetahuan atau pemahaman imannya belum sepenuhnya benar atau baik. Sebaliknya, orang yang lebih dewasa dalam iman, dia harus mendukung yang belum dewasa dalam iman. Memberikan contoh, memberikan teladan yang baik di dalam iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sudah masuk dalam era digital. Meskipun pandemi kita lihat grafiknya menurun, tapi harus diingat bahwa pandemi ini belum selesai. Ruang-ruang ibadah dalam bentuk virtual kita sebagai sebuah persekutuan di era digital ini yang mengalami penurunan intensitas perjumpaan secara fisik. Bagaimana kita tetap menjadi sebuah persekutuan yang saling mendukung dan menopang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kecenderungan yang terjadi di era digital ini atau di era virtual ini adalah kehidupan yang individualistik. Karena tidak ada lagi perjumpaan dengan sesama, dan gadget menjadi sahabat bagi banyak orang, dan orang semenjak pandemi sudah merasa nyaman dengan penggunaan gadgetnya. Nah, kita saat ini diingatkan bahwa meskipun kita masuk ke dalam era yang semakin canggih ini, maka jangan sampai persaudaraan di dalam Tuhan, persaudaraan di dalam persekutuan semakin pudar. Kita harus mengusahakan, meskipun kita jarang berjumpa secara fisik, tapi kita terus membangun persekutuan
persaudaraan di dalam iman yang benar-benar erat, yang benar-benar utuh, dan persekutuan yang solid. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika dalam persekutuan kita saling mendukung dan saling menopang, maka pasti kita bisa melaksanakan tugas pelayanan dan kesaksian kita sebagai gereja Tuhan di dalam dunia ini dengan baik, dan semuanya kita lakukan demi kemuliaan Allah Tritunggal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami menyadari bahwa perubahan yang begitu cepat yang terjadi di dunia ini. Kami tahu kami harus segera menyesuaikan diri. Tapi Tuhan, kami sadar juga bahwa ada nilai-nilai yang tidak boleh pudar, tidak boleh hilang dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terkhususnya kehidupan kami sebagai persekutuan di dalam Kristus. Tuhan, ajarilah kami untuk membangun persekutuan yang saling menopang, yang saling menolong, yang saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga kami sebagai sebuah persekutuan, sebagai gereja yang Engkau hadirkan di tengah-tengah dunia ini, dapat mengerjakan tugas panggilan dan pengutusan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas sapaan firman-Mu di malam hari ini. Kami pada saat ini mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi pandemi. Kami bersyukur grafik pandemi sudah mulai menurun, tapi kami tetap memohon kepadamu, biarlah pandemi ini boleh berlalu dari kami, dan biarlah para pemimpin kami mengambil keputusan yang baik berdasarkan hikmat Tuhan, sehingga kami boleh lepas dari pandemi ini. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, dimanapun berada, biarlah kami mampu melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan kami dengan baik. Terkhususnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Tuhan Yesus berkati saat kami akan melaksanakan persidangan sinode ke-21 beberapa hari ke depan. Biarlah kami benar-benar menggumuli panggilan dan pengutusan gereja ini, sehingga kami melangkah dalam jalur dan koridor yang sesuai dengan kehendak Allah, dan kami berhasil mewujud nyatakan damai sejahtera-Mu bagi orang-orang di sekitar kami, bagi seluruh wilayah pelayanan kami, dan juga bagi Indonesia. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati setiap panitia yang bertugas yang Kau percayakan, baik di Mupol Jatim ataupun tim IT Majelis Sinode, bersama dengan fungsionaris Majelis Sinode. Sekiranya Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, hikmat bagi mereka, sehingga persidangan Sinode ke-21 ini boleh berjalan dengan lancar. Berkati kami semua, para pemirsa Naikol GPIB, berkati kehidupan kami masing-masing, pekerjaan, rumah tangga, kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang membuat segala sesuatu yang baik. Kami mau berdoa untuk pemirsa Naikol yang saat ini terbaring sakit dalam kelemahan jasmani mereka. Tuhan Yesus kiranya boleh menjamah mereka, sehingga mereka boleh menjadi pulih dan sembuh. Jikalau pemirsa Naikol pada malam hari ini memiliki pergumulan atau beban kehidupan yang masih mereka pikul, biarlah Tuhan Yesus yang memberikan kelegaan bagi mereka. Tuhan Yesus yang boleh melepaskan beban mereka.
Tuhan Yesus yang memberikan jalan keluar dari persoalan dan pergumulan. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Kami juga akan beristirahat di malam hari ini. Biar Engkau yang memeluk kami dengan kehangatan kasih-Mu, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dan besok kami boleh bangun dalam kondisi jasmani rohani yang sehat tanpa kurang satu apapun juga. Dan kami siap boleh untuk beribadah di hari Minggu. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.